Memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, sekaligus melihat sarana prasarana penunjang ruang belajar, hingga asrama tempat tinggal murid sekolah rakyat. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat 14 yang berada di PPSPA Bima Sakti, Kelurahan Sanggokerto, Kecamatan Batu, Senin 8 September 2025. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul meninjau Sekolah Rakyat 14 yang berada di PPSPA Bima Sakti, Kelurahan Sanggokerto, Kecamatan Batu. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial didampingi langsung Wali Kota Batu Nur Rahman SHMH beserta jajaran. Kegiatan peninjauan sekolah rakyat di Kota Batu oleh Menteri Sosial ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, sekaligus melihat sarana prasarana penunjang ruang belajar hingga asrama tempat tinggal para murid sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, Sekolah Rakyat Kota Batu yang telah beroperasi sejak 14 Juli lalu ini merupakan program pemerintah hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk menghadirkan pendidikan gratis dan merata bagi anak-anak kurang mampu. Dalam peninjauan ini, lebih lanjut Mensos menegaskan, proses pembelajaran dinilai berjalan cukup baik, meskipun masih ditemui sejumlah kendala yang terjadi. Di antaranya ada keterbatasan fasilitas belajar dan kebutuhan tambahan tenaga pendidik dan wali asrama untuk mendampingi kegiatan para siswa. Walaupun demikian, para siswa yang awalnya merasa kangen keluarga dan rumah, kini perlahan sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan baru setelah beberapa minggu mengikuti kegiatan belajar. Hingga bulan September tahun 2025, pemerintah menargetkan 65 titik sekolah rakyat yang telah beroperasi dengan total 165 titik yang mampu menampung hampir 16.000 siswa di berbagai daerah. Setelah melakukan peninjauan lapangan, Menteri Sosial Republik Indonesia juga berdialog langsung dengan para siswa untuk mendengarkan pengalaman mereka sekaligus memberi motivasi agar semangat belajar tetap terjaga. Dengan hadirnya program sekolah rakyat ini, pemerintah berharap anak-anak Indonesia dapat tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat dan kemandirian untuk membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik, serta melahirkan para generasi penerus bangsa dari sekolah rakyat yang bisa dibanggakan. Saya dengan Pak Wali Kota Batu dan beberapa lagi yang lain bisa berkunjung ke sekolah rakyat menengah pertama. Berapa ini? 14 di Kota Batu. Ini adalah kolaborasi antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kofifa, dan Pak Wali Kota Batu. Proses pembelajaran dimulai tanggal 14 Juli dan saya senang sekali karena berjalan dengan baik. Ibu kepala sekolah, para guru, wali asuh, wali asrama, semuanya telah bekerja dengan satu kolaborasi yang baik. Ini adalah salah satu contoh di mana kita bisa memulai pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan rencana. Saya terus keliling ini ke berbagai sekolah rakyat. Memang ada kekurangan-kekurangannya, ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Kalau di sini alhamdulillah sarana prasarananya sudah cukup memadai, cukup lengkap. Di beberapa tempat masih ada yang kurang dapur, masih ada yang toiletnya kurang, misalnya ada juga air bersihnya masih belum lancar gitu. Semuanya kita atasi secara bertahap. Kemudian soal SDM, memang masih kekurangan kita wali asrama, wali asuh di beberapa titik sekolah rakyat. Ada guru juga yang masih kita kurang 1-2, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan ini semuanya sudah bisa dipenuhi. Karena seleksi guru memerlukan waktu. Tapi alhamdulillah semuanya secara pelan-pelan kekurangan-kekurangan, tantangan-tantangan yang ada itu bisa kita atasi. Siswa juga begitu, ada yang masih homesick, ya, masih belum terbiasa jauh dari orang tuanya. Tapi seiring waktu 2-3 minggu mereka sudah mulai. Tadi kita lihat anak-anak di sini, siswa-siswa di sini awalnya 1-2 minggu pertama ya masih homesick ya. Tapi setelah itu alhamdulillah tadi rata-rata sudah mulai betah, mulai kerasan. Tuh. Jadi tantangan-tantangannya ada.
tetapi semua tantangan dan dinamika yang ada itu bisa dikelola dengan baik. Iwan Hikmawan melaporkan. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional.